Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di akhir pekan ini saya akan menganalisa bagaimana perkembangan untuk pergerakan indeks seminggu ke depan, dan juga ada 6 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UNTR, keempat ASI, kelima UNPR, dan keenam SSIA. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari Jumat ini, di akhir pekan ini bergerak sangat volatile ya. Di sesi awal perdagangan dia dibawa turun, kemudian dibawa naik lagi, di sesi kedua dibawa turun, dan di akhir perdagangan dibawa naik. Naik 0,28% ke level harga 5.053. Terlihat juga hari ini transaksi sangat kecil ya. Biasanya di 7 triliun itu paling kecil. Ini malah di bawahnya ya. Cuman 5 triliun. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG seperti skenario-nya ya, kemungkinan besar akan dibawa naik sampai 5.100, bahkan bisa ke 5.150. Sambil menunggu konfirmasi news kalau Indonesia resesi. Dan seperti yang saya post di IG story, ISG mungkin sampai pertengahan November ya akan bermain di range harga supportnya di 5.000, resistennya di 5.100. Jadi akan bermain di daerah sini ya. Kita lihat aja seminggu ke depan kemana arahnya ISG ya. Harusnya dia mengarah ke atas dulu nih, menguji 5.100, tapi kemudian dibawa turun lagi ya, akan bermain sideways di daerah sini sampai benar-benar sentimen negatif habis dan ISG kemudian naik. Ya, target saya akhir tahun bisa ke 5.200, bahkan ke target selanjutnya di 5.500. Apakah bisa menutup gap? Gap ada di 5.500 sampai di 5.630. Terlihat indikator MACD juga sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, arah indikator garis biru juga melebar ke atas. Ya, sudah potensi bagus ya ISG. Kalau saya bilang ini sudah terkonfirmasi ISG akan bermain di area 5.000 lagi ya. Kemungkinan kecil kalau dia turun lagi ke bawah 5.000 ya. Apalagi sampai bottomnya 4.800, ini kemungkinan sangat kecil untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ICBP yang pada hari ini turun tipis 0,25% ke level harga 10.050. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP masih seperti analisa saya sebelumnya ya. ICBP masih menguji support terdekatnya di 10.000. Di situ ada EMA 60. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 9.670. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya masih bisa ya Bapak Ibu. Trading plan saya ini masih berlaku karena ISG juga masih mulai membaik. Ya ini bisa masih dipakai ya. Kalau buy di harga 10.050 ini cut loss-nya di 9.400 sampai 9.500 saja. Cut loss di bawah support yang ditarik garis di 9.670. Dan take profitnya masih ada di 10.600. Kalau itu mampu di breakout ya Bapak Ibu pasang trailing stop aja. Terdekat dia akan menguji resistennya lagi di 11.200. Dan di atas 11.480 masih ada gap yang terbuka saat penurunan ICBP di bulan Februari tahun ini. Dan harga wajarnya itu ada di 11.000 sampai 12.000 kalau nggak salah ICBP. Nanti saya cek lagi ya. Dan saya update untuk kuartal kedua ini harga wajarnya di berapa. Terlihat indikator MACD sudah mulai melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya, ada berpotensi ini akan melandai dulu sebelum akan membentuk golden cross. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kedua, ada INDF. INDF pada hari ini ditutup di level harga 7.225, sama harga penutupan pada hari Kamis. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF hari ini masih akan mencoba menguji resisten
sideway-nya di 7.300. Kalau itu mampu di breakout, cukup bagus untuk INDF, akan mengarah ke 8.000 ya. Resistennya 8.000. Apakah bisa spekulasi buy di daerah sini? Ya belum ya. Mending nunggu confirm dia naik dulu. Kalau dia bisa tutup di 7.300-an ini, bisa Bapak Ibu spekulasi buy. Cut loss-nya di bawah EMA 60-nya ini, cut loss saja di 7.070 sampai 7.090. Dan potensi INDF nih juga sepertinya akan bagus ya kalau mampu breakout dari 7.300. Indikator MACD akan membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 akan terbentuk. Nih terlihat sudah mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya, ada berpotensi INDF ke atas. Atau kalaupun besok minggu depan dia koreksi INDF, Bapak Ibu bisa jaga aja di 7.000 sampai 7.020 ini. Bapak Ibu bisa spekulasi buy di sini, cut loss-nya di bawah 6.750 ini. Nah, di 6.660 sampai 6.680 bisa cut loss di daerah situ. Take profitnya di mana? Ya tetap aja take profitnya di 7.300. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan bursa pada minggu depan ya, kalau dia mampu breakout 7.300 ini pasang aja trailing stop. Jaga-jaga kalau INDF false breakout atau berbalik arah. Jadi seperti itu ya untuk INDF. Langsung saja kita ke saham ketiga. Saham ketiga ada UNTR. UNTR pada hari ini ditutup turun tipis 0,8%, KLP harga 22.400. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR seperti analisa saya sebelumnya akan mengarah support terdekatnya di 22.000. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 21.000 bahkan ke 20.000. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini? Ya silahkan aja kalau Bapak Ibu mau ya, bisa aja cut loss di bawah 21.500 sampai 21.600, main cepat. Tapi dengan resiko ya kalau dibawa ke bawahnya lebih berpotensi besar ya UNTR. Jadi sesuaikan aja profil resiko Bapak Ibu apakah siap. Ya untuk dia rebound juga ada kemungkinan, cuman ya masih rebound terbatas. Selama UNTR masih di bawah 24.000 ya. Lebih baik UNTR ini seperti analisa saya sebelumnya, buy on breakout. Kalau dia breakout 24.000, Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di 22.500. Jadi seperti itu ya. Atau di bawah EMA 60-nya ini juga bisa cut loss saja di 22.200 atau 22.000. Dan take profitnya kalau mampu breakout ya arah terdekat ke 26.000 untuk UNTR ya. Jadi seperti itu. Atau kalau mau lebih sabar menunggu UNTR, tunggu aja di 20.000 ini ya. Ini sangat bagus menurut saya kalau UNTR sampai ke bawah sini lagi ya. Harusnya akan ada pantulan lebih tinggi lagi. Karena Bapak Ibu bisa lihat trend sideway UNTR ini ada di 20.000 sampai 24.000. Dan harga sekarang ada di harga pertengahan dan dekat dengan resisten. Indikator MACD walaupun tipis per chart di bawah 0 tapi masih mengarah ke bawah, belum ada berpotensi untuk melandai kecuali UNTR seminggu depan mampu tutup di atas 23.000, ada potensi ke 24.000. Tapi selama di bawah 23.000, arah UNTR akan ke 20.000. Ya, jadi seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ASI. ASI pada hari ini ditutup turun tipis 0,21%, KLP harga 4.740. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ASI hari ini mencoba breakout resistennya di 4.740 dan tutup pas di resistennya 4.740. Kemana arah selanjutnya ASI? Harusnya ASI besok bisa akan melanjutkan rebound ya, minggu depan minimal akan menguji 4.850 sampai 4.870. Ke situ arahnya minggu depannya. Kalaupun dia false breakout ya paling-paling dia rebound dulu, terus hari besoknya, candle besoknya dia akan koreksi. Kalau memang ASI
false breakout. Tapi selama tidak ada, kalau dua candle sudah hijau ya berpotensi ASI ke 5000 lagi ya. Bahkan ke 5200 menguji EMA 200-nya. Terlihat indikator MACD sudah membentuk golden cross walaupun masih di bawah 0, tapi garis biru sudah mengarah ke atas dan bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Semoga minggu depan ASI bisa tutup ya minimal di 4850. Jadi seperti itu ya untuk ASI. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNPR. UNPR ditutup naik tipis 0,31%, kelapa harga 8050. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR masih bermain di harga pertengahan range sideway-nya. Range sideway UNPR ada di 7730 sampai 8460. Dan hari Jumat ini UNPR mampu melanjutkan rebound setelah hari kemarin dia breakout EMA 20-nya dan hari ini candlenya menutup penuh dan lebih tinggi dari candle hari Kamis. Ya, ada potensi UNPR untuk seminggu ke depan menguji EMA 60 di 8120. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya UNPR akan ke resistance sideway-nya di 8460. Apakah bisa spekulasi buy? Ya, kondisi ISG yang mulai terlihat akan membaik. Berarti trading plan saya ini bisa dipakai ya. Dengan kondisi seperti ini. Kalau beli di harga penutupan hari ini ya dinaikkan aja ininya. Nah, jadi cut loss-nya di 4.600 sampai 4.620 dengan potensi kerugian di 4,8% sampai 5,29%. Potensi profitnya di 5,2%. Ya, dekat-dekat resisten. Ya, sesuaikan aja dengan profil resiko. Apakah Bapak Ibu siap mengambil resiko dengan membeli UNPR di harga pertengahan ini? Ya, seperti ini. Kalau trading plan saya. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun Bapak Ibu bisa mengubah, memodifikasi trading plan saya ini, tidak perlu harus sama seperti ini juga. Yang penting ya Bapak Ibu bisa cocok menggunakan yang sesuai dengan Bapak Ibu pakai. Ya, kalau saya seperti ini. Jadi indikator MACD juga sudah membentuk golden cross walaupun masih di bawah 0, bar chart di atas 0 juga makin kelihatan dan mengarah ke atas. Ya, ada potensi bagus lah UNPR untuk seminggu ke depan. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada SSIA. SSIA hari ini turun tipis 0,45%, kelapa harga 442. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal SSIA volume menurun, tapi SSIA juga terlihat koreksi 4 hari, tapi masih di atas support ya. Ada potensi SSIA minggu depan akan rebound minimal menguji EMA 200 di 462. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 480. Dan sepertinya SSIA ini bisa dikatakan sudah konfirmasi breakout resistance sideway-nya yang 1, 2, 3, 4 kali diuji dari bulan Maret tahun ini, dan 3 hari ini SSIA tidak mampu breakdown. Ya, kemungkinan SSIA dijaga ya. Harusnya ke atas, tapi ya mungkin nunggu ada sentimen positif kali ya. Ya, semoga minggu depan dia mampu naik ya SSIA seperti trading plan yang saya buat di forum grup tadi pagi. Buy SSIA di 442 sampai 446. Spek buy-nya cut loss-nya di 420 sampai 424 dan TP-nya terdekat di 462. Kalau 462 disentuh ya Bapak Ibu pasang trading stop, kita akan TP di 480. Kalau itu mampu di breakout ya bisa aja Bapak Ibu ikut lagi pasang TS atau mau take profit juga nggak masalah untuk diganti ke saham yang lain. Kalau yang menurut Bapak Ibu lebih berpotensi daripada nanti false breakout ya mendingan jual dulu, pindahkan ke saham lain. Jadi seperti itu ya. SSIA juga cukup bagus, masih bermain di area
atas. Semoga minggu depan bisa naik. Sabar aja ya. Kalau sudah pasang trading plan, ya tinggal kita sabar kemana mau dia bawa arahnya. Kalau dia ke bawah dan menyentuh harga cut loss, ya kita cut loss. Kalau dia ke atas, ya kita nikmati aja profitnya dan pasang trailing stop. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya akan saya analisa di akhir pekan ini, ya tinggalkan aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.